BNI Kejuaraan Nasional 2023 sudah dimulai sejak Senin di GOR UNJ Rawamangun, Jakarta. Ajang ini diikuti sebanyak 610 atlet dari 32 pengurus provinsi atau Pengprov. Lalu bagaimana keseruannya? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro. Diego, dalam semifinal ini ada berapa jumlah pertandingan dan bagaimana keseruan pertandingannya? Ya, selamat sore Elvira. Betul sekali, BNI Kejurnas 2023 sudah memasuki babak-babak yang menentukan. Saat ini mulai dari siang hari tadi, babak semifinal sudah mulai dimainkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan Kejurnas 2023 ini, saya sudah bersama dengan Ibu Mimi Irawan, Ketua Bidang Turnamen Nasional dan juga Perwasitan PBSI. Selamat sore Ibu Mimi. Selamat sore. Bu, ini kita sudah memasuki babak semifinal dan semua partai semakin seru. Bisa diceritakan Bu seperti apa? Saya lihat banyak unggulan-unggulan yang berguguran ya Bu ya? Ya, kalau ini kan Kejurnas. Kejurnas itu kan membawa nama Pemprov. Sehingga Pemprov itu kalau memiliki klub-klub yang cukup konsisten dalam pembinaannya, itulah yang tampil kalau kita lihat pada hari ini. Jadi dari sekian 32 Pemprov yang ikut serta di dalam Kejurnas ini ada 5 yang tidak ikut, sehingga dari 32 ini kita lihat sampai hari ini hanya ada 6 sampai di semifinal. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini juga penting bagi kami bahwa di daerah-daerah itu pembinaannya berjalan, itu saja. Kalau soal persaingan memang ketat sekali, tapi apapun kan kita maklumi bahwa kejuaraannya Kejurnas ini bergandeng dengan Sirnas Premier. Di Sirnas Premier itu lebih gawat lagi karena apa? Itu ada ranking, yang ketemunya ranking. Jadi surprise sekali. Jadi ranking dengan ranking. Kalau di sini kan bisa saja dia ketemu tidak ranking, tetapi dia akan ketemu nanti di saat semifinal ataupun final. Seperti itulah kira-kiranya. Nah, Bu, kalau di Kejurnas ini kan ada poin juga yang dapat diraih oleh para atlet. Sebenarnya seberapa signifikansi poin yang diraih di Kejurnas ini untuk para atlet ke depannya? Ya, bukan hanya poin saja. Total hadiah yang disiapkan juga cukup besar ya. Nanti tunggal aja bisa dapat 30 juta kalau saya tidak salah. Total hadiah semuanya ada 700 juta rupiah. Nah, kalau setiap event kalender nasional PBSI itu ada ranking poinnya. Ranking poin itu nanti kan akan ada akumulatif. Karena ranking poin ini penting untuk mereka kalau ikut sebuah kejuaraan ini untuk seeding mereka sendiri. Jadi semakin banyak dia mengikuti pertandingan, semakin besar poinnya, semakin tersidit. Seperti itu kira-kira. Sebab kalau kami melakukan drawing, pasti ada siditnya dulu. Jadi kita sidit siapa 1 sampai 8, minimalnya seperti itu. Bu, kan selain atlet-atlet yang bertanding, di sini juga ada wasit-wasit yang ditugaskan oleh PBSI. Dan katanya hari ini ada ujian juga untuk wasit-wasit ini. Bisa diceritakan terkait itu, Bu? Sebenarnya setiap tahun PBSI melakukan ujian wasit untuk sertifikat nasional A. Kalau B-nya mungkin bisa 2 atau 3 kali. Sebab A ini agak berat syaratnya. Pertama mereka harus memiliki sertifikat B. Yang kedua harus bisa bahasa Inggris. Karena dalam bahasa pengantar di dalam pelajaran itu bahasa Inggris. Soal ujian juga bahasa Inggris. Memimpin pertandingan juga bahasa Inggris. Karena apa? Kami ingin wasit nasional yang bersertifikat A ini kalau lulus ini bisa kandidat untuk ke badminton Asia. Nah kalau enggak nanti kalau kita tidak bina dari sekarang nanti wasit-wasit ada event internasional wasitnya semuanya orang asing kan malu juga kan padahal kita negara bulu tangkis. Nah mereka ini ada 18 orang dari 12 provinsi. Jadi dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Sumatera sampai Jambi begitu ada wakilnya di sini. Tetapi mereka ujian praktek ini sampai besok. Jadi besok sore itu baru kita tahu kira-kira siapa yang beruntung. Karena nilai teori dan nilai praktek itu dibagi 2 harus 75 minimal. Kalau tidak 75 berarti mengulanglah tahun depan. Seperti itu karena kalau di internasional harus 80. Nah tapi kalau saya ya kasih 75 lah. Begitu. Berarti cukup ketat ya Bu ya penilaiannya Bu? Cukup ketat, makanya kan mereka bisa Anda lihat sendiri, biar pakai kaos sponsor, pakai dasi kemarin, sekarang pakai batik. Pokoknya saya buat seperti ala internasional benar-benar. Jadi mereka kan kadang-kadang kan bagaimana memimpin pakai baju batik, tangan panjang rasanya ada
risinya kan, apalagi dilihat semua orang kan begitu. Tapi tidak apa-apa, saya udah bilang kamu harus maju kalau kamu mau maju. Tapi kalau kamu tidak mau maju, tidak usah menjadi wasit nasional A. Dan mereka ini masih muda-muda, umurnya di bawah 35 tahun dan juga sudah ada yang S2. Beberapa orang sudah ada S2, jadi cukup pintar-pintar. Ya, demikian perbincangan saya dengan Ibu Mimi Irawan, Ketua Bidang Turnamen Nasional dan Perwasitan PBSI. Dan tentunya babak semifinal ini masih berlangsung hingga sekarang dan esok akan dipertandingkan babak final untuk kategori taruna dan juga dewasa, Elvira. Baik, Diego Basro langsung dari GOR UNJ Jakarta. Terima kasih.